Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Amelia. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pesawat sederhana. Apa sih itu pesawat sederhana? Nah, maka dari itu kita simak cerita Andi berikut ini. Suatu hari, Andi yang berusia 7 tahun membantu ibu mengangkat kayu bakar di belakang rumah. Namun, Andi merasa kelelahan dan bingung alat apa yang cocok untuk memuat kayu sebanyak ini. Akhirnya Andi pun berpikir, keranjang atau gerobak roda 1. Apa ya? Akhirnya, Andi memilih gerobak roda 1 untuk mengangkut kayu, di mana di sini Andi lebih mudah mengangkut kayu ke depan rumah, sehingga gaya yang digunakan lebih kecil. Tahukah kalian bahwa alat yang digunakan Andi tadi merupakan bagian dari pesawat sederhana, di mana pesawat sederhana ini memiliki 3 titik penting. Yang pertama itu beban, kemudian kuasa, dan titik tumpu. Pada gerobak roda 1 ini, titik bebannya berada di tengah. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pesawat sederhana adalah alat yang dapat mempermudah pekerjaan. Selain daripada gerobak roda 1, katrol merupakan bagian dari pesawat sederhana, di mana katrol ini sering digunakan untuk mengangkat air dari sumur. Nah, selain daripada bagian dari pesawat sederhana yang telah saya sebutkan tadi, ada juga yang dinamakan dengan bidang miring, di mana bidang miring ini berguna untuk menaikkan benda yang lebih berat ke tempat yang lebih tinggi. Di sini ayah Andi berusaha untuk mengangkut barang agar mudah dinaikkan ke mobil. Dan hal itu pun berhasil, di mana bidang miring ini semakin landai dan panjang bidang miring yang digunakan, maka semakin kecil gaya yang akan dikeluarkan. Kemudian, pengungkit atau tuas, di mana pengungkit atau tuas ini berguna untuk menggeser kedudukan benda yang lebih besar. Di mana 3 bagian penting yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu ada titik kuasa, titik tumpu, dan titik beban. Kemudian, di mana pengungkit ini terbagi menjadi 3 golongan lagi. Golongan pertama atau pengungkit jenis pertama yaitu pengungkit yang titik tumpunya terletak antara titik kuasa dan titik beban. Kemudian, golongan yang kedua atau pengungkit jenis kedua yaitu pengungkit yang titik bebannya terletak antara titik kuasa dan titik tumpu. Kemudian yang terakhir adalah pengungkit jenis ketiga, di mana pengungkit jenis ketiga ini titik kuasanya itu terletak antara titik beban dan titik tumpu. Mari kita kuis. Nah, pada slide ini termasuk tuas keberapakah gunting? Apakah dia termasuk tuas kedua? Ternyata salah. Nah, apakah dia termasuk tuas ketiga? Ternyata salah juga. Berarti gunting ini merupakan tuas pertama, di mana titik tumpunya itu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Nah, adapun penerapan kerja otot pada struktur rangka manusia. Jadi dapat kita lihat pada video ini ada yang mengangkat barbel, di mana di sini akan berpengaruh pada bicep dan tricep. Jadi pada saat tangan ditekuk itu, bicep akan berkontraksi dan tricep akan berelaksasi.
dan membawa beban di telapak tangan, maka akan seperti prinsip kerja tuas jenis ke-1. Letak titik beban ini berada di ujung dan titik tumpu di tengah dan titik kuasanya di ujung yang satu. Kemudian, telapak tangan itu berfungsi sebagai titik beban, siku berfungsi sebagai titik tumpu, dan pangkal lengan atau otot bisep dan trisep berfungsi sebagai titik kuasa. Nah, ketika kita membawa beban di telapak tangan, sementara tangan kita diluruskan, maka bisep relaksasi dan trisep berkontraksi. Maka kerja tangan serta ototnya itu seperti pada tuas jenis ketiga, yaitu letak titik beban di ujung, titik kuasa di tengah, dan titik tumpu di ujung satunya. Jadi, telapak tangan ini berfungsi sebagai titik beban, siku berfungsi sebagai titik kuasa, dan pangkal lengan atau otot bisep dan trisep sebagai titik tumpu. Nah, itulah tadi materi yang sedikit saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat kepada teman-teman dan adik-adik sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.